Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ammal farju, adapun farji. Farji ini adalah alat kelamin ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga diri dari maksiat-maksiat anggota tubuh. Nah, sekarang kita sampai kepada gilirannya menjaga farji kita, alat kelamin kita. Fahfadhu, maka jagalah. An kulli ma harramallahu ta'ala, dari setiap yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wa kun, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, dan jadikanlah farji engkau itu sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala. Walladzina hum li furujihim hafidun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayat Al-Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang mereka menjaga farji-farji mereka. Ini ayat Al-Mu'minun kalau tidak salah ya. Qad aflahal mu'minun sebelumnya itu. Nah, ini bagian dari ciri-ciri orang mukmin. Orang mukmin itu salah satu cirinya adalah orang-orang yang menjaga farji-farji mereka. Illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istrinya, auma malakat aimanuhum, atau kepada budak hamba perempuannya. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka tidak tercela. Wala tasilu, dan tidak akan sampai, tidak akan bisa, ila hifdzil farji, menjaga farjinya, illa kecuali bihifdzil aini, dengan jalan menjaga mata, anin nadhari, dari memandang. Nah, memang pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, mata itu termasuk yang bisa menjadi jalan kita melakukan maksiat dari farji. Jadi maksiat mata dengan memandang, lalu kalau itu turun ke hati, ke benak, ke badan, tidak bisa mencegah hawa nafsu, kemudian menyebabkan farji kita melakukan maksiat dengan cara berzina misalnya. Itu asalnya dari mata. Maka tidak akan bisa sampai melakukan maksiat itu kalau tidak melakukan maksiat mata lebih dahulu. Jadi tidak akan bisa menjaga farji kecuali dengan jalan yang pertama, menjaga pandangan mata. Jangan sampai memandang yang haram-haram atau yang menyebabkan kita lalu tergelincir menuju kepada zina. Karena itu lalu ada istilah zina mata. Zina mata dengan memandang. Lalu ada juga zina hati dengan membayangkan, melakukan perbuatan maksiat. Kemudian cara yang kedua yang harus dilakukan untuk menjaga farji kita, yang pertama adalah menjaga mata, yang kedua wahifdzil qalbi anil fikri, dan menjaga hati dari memikirkan, membayangkan. Nah, dari sini sudah jelas cara menjaga farji. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri dari memandang. Maka memandang yang nyata, yang memang dilarang oleh mata, misalnya memandang lawan jenis yang sedang terbuka aurat, itu yang nyata. Atau memandang film yang dilarang memandangnya karena bisa lalu mempengaruhi farji kita. Ya, memandang
film-film yang porno misalnya, nah itu bagian dari hifdzil ain, menjaga mata. Kalau kita ingin menjaga farji kita, maka jagalah dari memandang itu. Nah, mari kita bersama-sama lalu mengaplikasikan ini. Sudah, kalau ini saya berwasiat, berpesan kepada diri saya sendiri, wahai mata, jangan engkau gunakan matamu untuk memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian wahifdzil qalbi anil fikri, dan menjaga hati dari memikirkan. Wahifdzil batni, dan kemudian menjaga perut anis subhati, dari yang subhat-subhat. Kalau yang subhat saja sudah dijaga, tidak memakannya, subhat ini nggak jelas halal haramnya, itu dijaga, apalagi dari yang haram, apalagi dari yang makruh. Nah, itu juga harus dijaga perut itu. Wa anisibai, dan dari kenyang. Nah, cara menjaga dari kenyang perut itu ya dengan berpuasa. Mari ini saya juga berpesan pada diri saya sendiri, juga kepada jamaah sekalian, kepada pemirsa sekalian. Mari kita punyailah kebiasaan untuk berpuasa. Senin Kemis setidaknya. Ini puasa yang menjadi ciri khas umat Rasulullah, itu puasa Senin Kemis. Nah, kalau masih nafsu itu masih bergejolak, ya tambah dengan amalannya Nabi Daud, yang itu juga menjadi syariat sunnahnya Rasulullah. Ya, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Fa'inna hadhihi, maka sesungguhnya yang seperti ini, perut dipenuhi dengan yang subhat, perut terlalu kenyang, muharrikatus syahwati, itu menjadi penggerak syahwat, wa magharisuha, dan menjadi pondasi dasarnya menggerakkan syahwat. Jadi sebenarnya kunci kita bisa menjaga syahwat, menjaga farji, itu ada di mata, ada di hati, dan ada di perut. Di mata dengan cara menjaga supaya memandang. Kalau terlanjur memandang, segera tundukkan dan istighfar. Nah, ini sudahkah kita lakukan? Begitu memandang, kalau itu haram, segera tundukkan dan istighfar, segera. Ini mungkin yang belum menjadi kebiasaan kita. Kalau belum, nah kita lakukan itu. Wahifdzil qalbi anil fikri, yang kedua menjaga hati, jangan memikirkan. Dan lalu perut dijaga, jangan diisi terlalu kenyang, apalagi diisi dengan yang subhat-subhat, yang haram-haram, yang makruh-makruh. Itu Imam Ghazali tidak terlalu panjang penjelasan tentang maksiat farji ini. Nah, mengenai jenis-jenis maksiatnya apa, farji itu selain berzina, nah itu bisa kita pelajari dari keterangan-keterangan yang lain. Wa ammal yadani, dan adapun dua tangan. Fahfathuma, maka jagalah keduanya. Antadriba bihima musliman, engkau gunakan untuk memukul seorang muslim. Au tatanawala bihima malan haraman, atau engkau gunakan untuk memperoleh harta yang haram. Au tu'diya bihima ahadan min khalqillahi ta'ala, atau engkau sakiti dengan kedua tanganmu seseorang atau sesuatu dari makhluk Allah Ta'ala. Menyakiti orang, menyakiti binatang, itu jangan kita gunakan. Kedua tangan kita itu. Autahuna bihima musliman fi amanatin. Atau jangan engkau gunakan untuk mengkhianati seorang muslim tentang suatu amanah.
awwadi'atin atau tentang suatu perjanjian. Au taktuba bihi ma la yajuzun nutqu bihi. Atau engkau tulis dengan dua tangan engkau ma la yajuzun nutqu bihi. Akan perkataan-perkataan, akan tulisan-tulisan yang engkau tidak boleh mengatakannya. Nah ini kena ya, menulis di WA, tangan kita akan bisa bermaksiat kalau digunakan untuk menuliskan yang tidak boleh dikatakan. Menuliskan gunjingan-gunjingan, menuliskan cacian-makian, lewat WA, lalu menuliskan fitnah, itu harus hati-hati. Jangan engkau gunakan malaya juzun nutku, menuliskan apa-apa yang tidak boleh mengatakannya. Fa'innal qalama ahadul lisanain. Sesungguhnya tulisan itu termasuk salah satu dari dua lidah. Fahfadil qalama amma yajibu hifdul lisani anhu. Maka jagalah pena itu dari apa-apa yang juga wajib menjaga lisan dari mengatakannya. Kalau lidah tidak boleh mengatakannya, maka pena tidak boleh juga menuliskannya. Maka itu memang, maaf, sekarang itu ada yang orang kelihatannya ulama pakai surban. Lalu menuliskan sesuatu yang dia belum cek kebenarannya. Ada seperti ustadz berjenggot menuliskan sesuatu yang belum dia cek kebenarannya. Nah, ini yang lalu bisa menjadi fitnah. Nah, al-fitnah itu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat dibanding pembunuhan. Dosanya itu ya, Man. Membunuh seorang muslim, faka'annama, seakan-akan seperti membunuh manusia secara keseluruhan. Itu hati-hati terhadap fitnah. Maka saya menyeru kepada diri saya sendiri, juga kepada pemirsa dan mamang semua. Jika memang belum tahu faktanya, tulisan-tulisan di WhatsApp, di Instagram, di Twitter, kalau memang belum tahu faktanya, sekalipun yang ngomong itu seperti ustadz, nah maka jangan disebarkan. Dalam kasus misalnya kemarin ketika Ibu Ratna Sarumpait itu melakukan kebohongan, itu ada seorang ustadz yang menyatakan, lalu di video dan di-share lewat WA. Benar, Ibu Sarumpait itu benar. Padahal ketahuan akhirnya melakukan yang tidak benar, tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, yang seperti itu berarti yang menyebarkan video ustadz tadi yang mengatakan benar, lalu tidak bisa dipercaya lagi kebenaran sharingnya. Itu bahayanya diantaranya. Selain kita berdosa, kena dosa, karena ikut menyebarkan fitnah, ikut menyebarkan kebohongan, ikut menyebarkan hoax, nah kita tidak akan dipercaya lagi seandainya kita menyebarkan berita yang itu benar. Berikutnya, wa ammar rijlani, dan adapun dua kaki. Fahfathuma, maka jagalah keduanya. An amtam siyabihima, berjalan dengan keduanya ila haramin, menuju kepada yang haram-haram. Autas abihima ila babi sultanin dolimin, atau engkau berjalan menuju pintu sultan yang dolim, raja yang dolim.
pimpinan yang dolim. Fal masyu ila salatini dhalamati min ghairi daruratin au irhakin maksiatun. Maka berjalannya seseorang kepada pimpinan-pimpinan yang dolim min ghairi daruratin, tanpa darurat, wa irhakin, dan bergeraknya ke sana, maksiatun, itu terhitung maksiat. Fa'innahu, kenapa? Sesungguhnya berjalannya ke pemimpin-pemimpin yang dolim, tawadhu'un itu seperti tawadhu', rendah diri, wa ikramun, dan memuliakan lahum kepada mereka. Alhamdulillah ya, untuk kita yang tidak banyak berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin yang dolim, karena berjalannya ke mereka, menuju kepada mereka itu sama dengan maksiat. Waqad amarallahu ta'ala bil-i'radi anhum, dan sungguh Allah Ta'ala telah memerintah untuk berpaling dari pemimpin-pemimpin yang dolim. Gak usah didatangi. Wahwa, dan berjalan kepada pemimpin-pemimpin yang dolim itu, taksirun lisawadihim, itu sama dengan memperbanyak pendukung-pendukung mereka. Wa i'anatun lahum, dan membantu kepada mereka ala dzulmihim, kepada kedolimannya. Ingat, membantu kepada keburukan sekalipun hanya dengan isyarat, itu termasuk seperti orang yang melakukan keburukan itu. Ingat, membantu kepada kebaikan sekalipun hanya dengan isyarat tangan, isyarat kata, itu seperti kita melakukan kebaikan itu. Fa in kana dzalika sababan li talabi amwalihim, maka jika berjalannya kepada pemimpin-pemimpin yang dolim itu menjadi sebab untuk mendapatkan harta-harta mereka, fahuwa sa'yun ila haramin, maka itu sama dengan berjalan menuju yang haram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a li ghaniyin, barang siapa tawadhu, rendah diri kepada orang yang kaya, solihin yang soleh, lighinahu, karena kekayaannya, dhahaba sulusadini, maka telah hilang sepertiga agamanya. Ini memang bersikap tawadhu saja kepada orang kaya yang soleh, itu sama dengan kita kehilangan sepertiga agamanya. Ya hormat biasa, tidak usah terlalu berlebihan. Sama seperti kita menghormati orang yang tidak kaya. Wahada, yang seperti ini, fi ghaniyin solihin, itu terhadap orang yang kaya yang soleh. Famadhannuka bil ghaniyil zalimi, maka bagaimana prasangka engkau, pendapat engkau terhadap orang kaya yang dolim, seperti pemerintah-pemerintah yang dolim itu. Itu lebih-lebih lagi, tidak sepertiga agamanya lagi yang hilang, bisa seluruh agamanya hilang. Bahkan harta yang diperolehnya terhitung harta yang haram. Wa alal jumlati, kesimpulannya, faharokatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika nikmatun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Kesimpulannya, geraknya engkau, diamnya engkau, dengan menggunakan anggota-anggota tubuh engkau, itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Fala tuharrik syai'an, maka jangan engkau gerakkan sedikit pun minha, dari anggota tubuh engkau, fi maksiatillahi azza wa jalla aslan, untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala sama sekali, jangan digunakan. Ya, mari kita berpesan kepada diri sendiri, juga kepada pemirsa semua, jangan gerakkan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala sama sekali. Wasta'milha, dan gunakanlah anggota tubuh itu fi ta'atillahi ta'ala, untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada hari ini, bagaimana menjaga diri dari maksiat farji, maksiat dua tangan, dan maksiat dua kaki. Mudah-mudahan kita semua, termasuk saya yang membacakan kitab ini,
bisa menjaga diri dari maksiat-maksiat dari anggota tubuh kita kepada Allah Ta'ala, lalu menggunakan anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.